Massimiliano Allegri kurung skuad Juventus selama 7 hari. Sebuah langkah tegas diambil oleh Massimiliano Allegri setelah Juventus dikalahkan Sassuolo dan Hellas Verona di Serie A. Allegri mengurung Bonucci dan kawan-kawan dalam retiro selama 7 hari. Mereka akan berada di J Hotel hingga pertandingan lawan Fiorentina pada akhir pekan depan. Sebelum memutuskan untuk menggelar retiro, Allegri melakukan pembicaraan panjang dengan petinggi Juventus. Seperti dilaporkan Tuttosport, dia terlebih dahulu berdiskusi dengan Wakil Presiden Pavel Nedved dan Direktur Olahraga Federico Cherubini di Continenza. Retiro bisa diartikan sebagai hukuman atau rem darurat. Menurut Tuttosport, retiro yang dia gelar oleh Allegri lebih pada rem darurat. Sang Aenator merasa perlu mengumpulkan para pemain dalam sebuah camp demi mengembalikan fokus dan kebersamaan. Adapun putusan tersebut tak diambil Allegri seorang diri. Pelatih yang sedang mengoleksi 6 Scudetto tersebut juga berbicara dengan para pemain guna menyatukan kembali visi dalam upaya bangkit dari keterpurukan. Retiro diperlukan dikarenakan sang pelatih melihat kekompakan tim terganggu. Para pemain cenderung mencari solusi sendiri di lapangan. Di samping itu, putusan menggelar retiro juga dipandang sebagai bentuk kekecewaan Massimiliano Allegri. Pasalnya, kekalahan beruntun dari Sassuolo dan Verona membuat Juventus gagal memenuhi target jangka pendek yang ditetapkannya. Pada medio September, setelah Bianconeri menjalani start yang buruk, Massimiliano Allegri menargetkan masuk papan atas Serie A pada akhir Oktober. Sempat tak kalah dalam 9 laga di semua ajang, mereka kembali terpuruk dengan kekalahan dari Sassuolo dan Verona. Hasil itu membuat mereka berada di papan tengah, tepatnya di peringkat 9 dengan 15 poin. Perolehan poin Juventus sama dengan Verona dan Empoli yang berada di posisi ke-8 dan 10. Mereka sama-sama terpaut 16 poin dari dua tim yang memimpin pemburuan Scudetto pada musim ini, yakni AC Milan dan juga Napoli. Sudah begitu, selisih gol mereka pun memprihatinkan, mencetak 15 gol dan kebobolan 15 gol pula. Jumlah gol yang berserang di gawang Bianconeri menjadi catatan tersendiri. Kali terakhir mereka menderita kebobolan sebanyak itu pada musim 1961-1962. Hal itu menjadi pertanda buruk bagi Massimiliano Allegri. Pasalnya, pada musim itu Bianconeri hanya finish di posisi ke-12 dengan perolehan poin 29, terpaut 24 poin dari sang Scudetto yakni AC Milan. Juventus pernah lebih jeblok dari musim ini, tapi tetap bisa juara Liga Italia. Sejarah aktual membuktikan saat Juventus pernah lebih jeblok dari musim ini, tetapi masih bisa juara Liga Italia. Awalan Juventus di Liga Italia musim ini tak bisa dibilang bagus. Pasukan Massimiliano Allegri masih terjerembab di peringkat ke-9 dengan raihan 15 poin. Mereka sudah tertinggal 16 angka dari dua tim teratas yang amat ngebut di klasemen, yakni Napoli dan juga AC Milan. Melahap 11 pertandingan, Paulo Dybala dan kawan-kawan baru mencetak 15 poin dan kemasukan dengan jumlah yang sama. Massimiliano Allegri mencoba bersikap realistis bahwa dengan kondisi tim saat ini, mereka masih berstatus tim papan tengah. Jangan dulu membidik Scudetto. Bianconeri meski memperbaiki performa mereka secara konsisten, baru bicara peluang juara. Kata-kata tidak lagi berguna sekarang. Kami hanya harus bekerja. Kami mesti mengambil tanggung jawab dan menerima kenyataan, ucap Massimiliano Allegri. Kami berada dalam situasi sangat buruk di klasemen. Kami adalah tim papan tengah, hanya 15 poin, itulah realitasnya, tutur mantan juru taktik AC Milan. Juventus sebenarnya pernah mengalami stat yang lebih buruk daripada musim ini di Liga Italia. Menurut data yang ditelusuri oleh Transfer Market, pada musim 2015-2016 adalah awalan terburuk Juventus dalam 60 tahun ke belakang. Jika patokannya hasil di 11 partai perdana. Ketika itu, posisi Bianconeri lebih rendah 1 titik dibandingkan musim ini. Juventus yang kala itu juga ditangani Allegri menempati peringkat ke-10. Rapor mereka identik dengan 15 poin dari hasil 4 kemenangan, 3 seri, dan 4 kekalahan. Adapun catatan gol mereka, 13 kali memasukkan dan kebobolan 10 gol. Akan tetapi, Juventus bangkit dengan cara luar biasa, bahkan gila. Di antara pekan 11 sampai 36, Juventus tak terkalahkan dalam 26 partai beruntun.
Bahkan sebanyak 25 laga diantaranya berhasil mereka akhiri dengan kemenangan. Maraton hasil-hasil mengesankan ini menembus terburuk musim tersebut hingga akhirnya Juventus finish sebagai juara Liga Italia pada 2015-2016. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alvaro Morata, Juan Cuadrado, dan Paulo Dybala ialah anggota tersisa skuad Juventus yang ingin menciptakan salah satu comeback terhebat di Serie A pada musim itu. Fans Bianconeri boleh berharap Allegri mengulangi keajaiban dan melakukan kebangkitan serupa pada musim ini. Namun jangan terlalu muluk-muluk, lantaran kondisi lawan mereka ikut mempengaruhi peluang Juventus untuk bangkit. Pada start musim 2015-2016, dua pemimpin teratas klasemen, yakni Fiorentina dan Inter Milan, baru mengumpulkan 24 poin dari 11 partai. Jarak Juventus dengan mereka pun tak terlalu jauh, yakni hanya 9 angka. Sementara pada musim ini, laju Napoli dan AC Milan sebagai penguasa papan atas jauh lebih mengerikan. Mereka sama-sama sudah mengoleksi 31 poin atau lebih dari 2 kali lipat perolehan Juventus saat ini. Prediksi Juventus versus Zenit, Nyonya Tua bertekad teruskan tren kemenangan. Liga Champions UEFA kembali bergulir tengah pekan ini dengan Juventus yang dijadwalkan menjamu Zenit di grup H di Stadion Allianz pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Juventus telah tampil tanpa celah dalam kampanye mereka di Eropa sejauh ini. Setelah mengalahkan Malmo 3-0 jauh dari rumah di pertandingan pertama mereka, Bianconeri meraih kemenangan 1-0 atas Chelsea dan Zenit di pertandingan kedua dan ketiga mereka masing-masing. Juventus duduk di puncak grup dengan 9 poin dari 9 yang dapat diperoleh. Mereka belum kebobolan dalam kompetisi dan akan menargetkan kemenangan pada hari Selasa untuk memastikan tempat mereka di babak sistem gugur. Zenit sendiri kalah 1-0 dari Chelsea di pertandingan pertama mereka sebelum dengan nyaman mengalahkan Malmo di pertemuan berikutnya. Namun mereka kalah lagi di pertandingan ketiga saat mereka kalah 1-0 dari Juventus di kandang sendiri. Zenit duduk di urutan ketiga grup H dengan 3 poin dan membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan harapan mereka untuk lolos. Hanya terdapat 3 pertemuan antara Juventus dan juga Zenit di masa lalu, yang semuanya terjadi di Liga Champions. Juventus telah memenangkan 2 dari pertandingan itu dan 1 pertandingan lainnya berakhir seri. Kedua belah pihak berhadapan di babak terakhir Liga Champions dengan Juventus menang 1-0. Di kubu Juventus, Mattia Di Sciglio absen dikarenakan cedera dan tidak akan tampil pada hari Rabu besok. Moiskin sedang dalam pemulihan dari cedera, tetapi mungkin tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Zenit.